Shalom, perkenalkan nama saya Nofriyanti Nati, kelas B mata kuliah Administrasi Gereja Baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 dimensi dalam administrasi Gereja Baru. Namun sebelumnya perlu kita ketahui untuk mengerti apa itu administrasi Gereja Baru. Administrasi Gereja Baru atau AGB merupakan sebuah pendekatan dalam mengelola kehidupan dan pelayanan gereja yang berlandaskan pada teologi, praktika, dan nilai-nilai Alkitab. Administrasi Gereja Baru tidak hanya dipahami sebagai sebuah kegiatan mencatat atau mengatur administrasi secara praktis, secara teknis, tetapi juga mencakup seluruh proses pelayanan gereja secara menyeluruh. Dalam hal ini, gereja dilihat sebagai sebuah organisasi yang hidup, yang terus bertumbuh dan berkembang dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, administrasi Gereja Baru harus bersifat dinamis dan kontekstual yang mampu untuk menjawab semua kebutuhan zaman tanpa meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Administrasi Gereja Baru juga menekankan bahwa pelayanan gereja harus memiliki keseimbangan antara aspek rohani dan aspek organisasi. Artinya bahwa gereja tidak hanya berfokus pada kegiatan rohani seperti ibadah, tetapi juga memperhatikan tata kelola yang baik. Selain itu juga, administrasi Gereja Baru mengajak gereja untuk memiliki sistem yang jelas dan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan. Setiap kegiatan gereja harus dirancang dengan baik agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi jemaat dan masyarakat. Dengan demikian, administrasi Gereja Baru bukan hanya sekedar aturan atau pelayanan, tetapi menjadi sebuah alat untuk mewujudkan pelayanan yang bertanggung jawab. Administrasi juga menolong gereja untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam setiap aspek pelayanan. Sehingga dalam pendekatan ini, administrasi Gereja Baru mampu untuk menjadi sebuah komunitas yang tertib, bertumbuh, dan relevan di tengah dunia. Baik, kita akan masuk dalam 6 dimensi dalam administrasi Gereja Baru. Dimensi yang pertama ialah dimensi Alkitab dalam administrasi Gereja Baru. Dimensi Alkitab merupakan fondasi utama dalam administrasi Gereja Baru. Semua aspek pelayanan gereja harus berakar pada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Tanpa dasar Alkitab, pelayanan gereja akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan manusia dan nilai-nilai dunia. Oleh sebab itu, setiap keputusan dan kebijakan harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Alkitab berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pelayanan gereja. Melalui firman Tuhan, gereja dapat memahami kehendak Allah dalam setiap situasi. Mengapa? Karena hal ini penting agar pelayanan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, sehingga gereja tetap setia pada panggilannya sebagai umat Tuhan. Selain itu, dimensi Alkitab juga membentuk karakter jemaat dan pelayan Tuhan. Firman Tuhan mengajar tentang kasih, keadilan, kerendahan hati, dan kesetiaan, khususnya yang ada dalam 9 buah Roh. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam kehidupan dan pelayanan gereja sehari-hari. Akhirnya, gereja tidak hanya mengajarkan tentang firman Tuhan, tetapi juga menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Dimensi Alkitab juga menjaga kemurnian ajaran gereja di tengah berbagai pengaruh yang ada. Gereja harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan zaman saat ini. Oleh karena itu, pengajaran Alkitab harus menjadi bagian utama dalam setiap pelayanan. Dengan dasar Alkitab ini, gereja dapat bertumbuh dan tetap sehat dan kuat di dalam firman Allah.
kita akan masuk dalam dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan berkaitan langsung dengan aturan dan keputusan yang dibuat untuk mengatur kehidupan gereja. Kebijakan ini diperlukan agar pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan terarah. Tanpa kebijakan yang jelas, gereja dapat mengalami kekacauan dalam pelaksanaan pelayanan. Oleh karena itu, penting bahwa kebijakan menjadi pedoman yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Kebijakan gereja biasanya disusun oleh pimpinan gereja melalui proses musyawarah. Dalam proses ini, berbagai pertimbangan diambil agar keputusan yang dihasilkan bersifat adil dan bijaksana. Kebijakan yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh jemaat. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya mengatur tetapi juga melayani. Selain itu, kebijakan membantu gereja dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Dengan adanya aturan yang jelas, maka konflik dalam jemaat atau dalam gereja dapat diminimalisir dengan baik. Kebijakan juga menjadi sebuah acuan dalam mengambil keputusan yang konsisten, karena keputusan yang konsisten dapat membawa gereja pada sebuah tahap yang lebih baik. Hal ini penting karena dapat menjaga kepercayaan jemaat terhadap pimpinan gereja. Namun, dalam dimensi kebijakan ini, kebijakan gereja harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Alkitab. Kebijakan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Alkitab. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus diuji secara teologis. Dengan demikian, kebijakan dapat menjadi sarana untuk mendukung pelayanan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dalam administrasi gereja baru. Dimensi manajemen dalam administrasi gereja baru berhubungan langsung dengan bagaimana gereja mau mengelola sumber daya dan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut meliputi tenaga pelayanan, waktu, dana, dan sarana prasarana. Pengelolaan yang baik akan membantu pelayanan dalam gereja untuk terus berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam administrasi gereja baru menjadi bagian penting dalam administrasi gereja. Dalam manajemen gereja, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan dan penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan pelayanan. Pelaksanaan adalah tahap di mana menjalankan rencana tersebut, sedangkan pengawasan sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan rencana. Manajemen yang baik juga menuntut adanya tanggung jawab dan keterbukaan, sehingga setiap pelayanan harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, penggunaan dana dan sumber daya juga harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi masalah dalam jemaat. Hal ini penting karena dapat membangun kepercayaan jemaat terhadap pemimpin-pemimpin tersebut. Dimensi manajemen juga mendorong kerjasama dengan pelayanan. Tidak hanya ada satu orang yang dapat bekerja, tetapi juga bekerja sama dengan gereja, dan gereja tidak berdiri sendiri. Semua pelayanan harus saling mendukung dan bekerja sama
dengan manajemen yang baik. Karena manajemen yang baik dapat membuat pelayanan gereja berjalan dengan lebih terarah dan menghasilkan buah yang nyata. Baiklah, kita akan masuk dalam dimensi organisasi. Dimensi organisasi dalam administrasi gereja baru berkaitan langsung dengan struktur dan sistem yang ada dalam gereja. Struktur ini membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pelayanan. Dengan adanya organisasi yang jelas, pelayanan di gereja atau di pelayanan organisasi dapat berjalan dengan lebih tertib. Setiap orang dapat mengetahui perannya masing-masing dan dapat menjalankan tugasnya masing-masing tanpa harus mementingkan peran semua dengan baik, peran semua orang. Sehingga dalam organisasi gereja, administrasi gereja baru ini penting di bagian ini karena setiap anggota memiliki karunia yang berbeda-beda. Sehingga dari situ, karunia tersebut harus digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan dan talenta yang dimiliki atau karunia masing-masing orang atau masing-masing pribadi. Hal ini akan membuat pelayanan menjadi lebih efektif dan terarah, sehingga organisasi juga dapat membantu mengkoordinasi antar bagian pelayanan dengan adanya komunikasi yang baik. Setiap kegiatan yang berjalan dengan baik dan lancar, itu semua karena koordinasi yang dapat. Dan koordinasi yang baik akan menghindari tumpang tindih tugas atau segala pekerjaan dilakukan oleh satu orang. Sehingga akhirnya bahwa pelayanan menjadi lebih teratur dan terarah dalam dimensi ini. Baik, kita akan masuk dalam dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi dalam administrasi gereja baru. Dimensi ekologi di sini menekankan pentingnya hubungan antara gereja dengan lingkungan sekitar. Gereja tidak hanya hidup terpisah dari dunia, tetapi gereja berada di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan sosial. Oleh karena itu, gereja harus peka terhadap kondisi sosial dan budaya yang ada dalam lingkungan. Dimensi ekologi ini mengajak gereja untuk dapat hadir sebagai berkat bagi lingkungan dan menjadi berkat di masyarakat. Dalam konteks sosial, saat ini gereja dipanggil untuk dapat peduli terhadap sesama. Masalah penderitaan harus menjadi perhatian gereja. Gereja tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga pada pelayanan sosial. Tidak hanya tentang kegiatan rohani, tetapi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Dan gereja harus terlibat langsung. Karena gereja bisa menjadi sebuah pelayanan, artinya bahwa gereja dapat menjadi terang dan garam dunia dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dimensi ekologi dalam administrasi gereja baru juga mencakup tentang kepedulian terhadap alam ciptaan Tuhan. Manusia dipanggil untuk menjaga dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Gereja harus mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan, dan hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Sehingga dengan memahami administrasi gereja baru, terkhususnya dimensi ekologi, gereja dapat menjalankan misinya secara holistik. Pelayanan gereja tidak hanya menyentuh aspek rohani, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, gereja dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini dan menjadi saluran berkat bagi orang lain.
kita masuk dalam dimensi yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi. Dimensi evaluasi ini merupakan sebuah proses penting yang penting dalam melihat kembali pelayanan yang telah dilakukan. Evaluasi membantu gereja. Evaluasi sangat penting karena dapat membantu gereja mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam pelayanan. Tanpa evaluasi, gereja tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, penting bahwa evaluasi harus dilakukan secara rutin. Dalam proses evaluasi diperlukan sikap terbuka dan jujur. Setiap pelayanan harus bersedia menerima masukan dan kritik dan saran. Hal ini sangat penting untuk perbaikan pelayanan ke depan dan bagaimana menata pelayanan ke depan. Evaluasi bukan hanya untuk menyalahkan, tetapi juga untuk membangun. Dikritik bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikritik untuk saling menguatkan, saling membangun, dan belajar dari kesalahan. Evaluasi juga dapat membantu gereja dalam perencanaan langkah selanjutnya. Dari hasil evaluasi, gereja dapat menentukan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus penting untuk dibangun ke depan. Sehingga dengan demikian, pelayanan dapat menjadi lebih baik dan efektif. Evaluasi menjadi lebih baik dan efektif. Dan evaluasi menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama. Selain itu, dimensi evaluasi menekankan pentingnya pertanggungjawaban. Setiap pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dari semua peran, dari semua hal yang telah dilakukan, wajib dan harus dilakukan evaluasi. Karena evaluasi penting dan dapat membangun penata layanan ke depan, baik kepada jemaat maupun kepada Tuhan. Evaluasi harus dilakukan secara pribadi dan secara reflektif. Dengan adanya evaluasi, gereja dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih dewasa dalam pelayanannya. Demikian hasil penjelasan dari saya tentang tentang 6 dimensi Alkitab dalam administrasi gereja baru. Semoga kita semua dapat memahami, penjelasan ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Shalom dan terima kasih. Sampai jumpa.